Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman kemajumukan dalam tafsir Al-Azhar karya dari Buya Hamka. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang lebih sering dikenal sebagai Buya Hamka adalah ulama berasal dari Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Ia adalah putra pertama dari Haji Abdul Karim dan Siti Safiyah. Beliau ini lahir pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi. Semasa hidupnya, ia disibukkan dengan berdakwah dan mengajar. Namun selain itu, dia juga menyempatkan untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan di berbagai bidang keilmuan. Misalnya teologi, tasawuf, filsafat, dan lainnya juga termasuk dalam tafsir. Dalam ilmu tafsir, karyanya cukup terkenal di masyarakat Indonesia yang disebut dengan tafsir Al-Azhar. Tafsir ini pertama kali ditulis dalam bentuk uraian yang dia sampaikan setiap kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, yang kemudian dituliskan secara utuh pada tahun 1964 dan diselesaikan pada tahun 1975. Penulisan tafsir Al-Azhar ini menggunakan metode tahlili dengan tartib mushafi. Dan yang membuat penulisan tafsir Al-Azhar ini berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya adalah karena penggunaan Al-Quran dalam kehidupan umat Islam secara nyata. Tafsir Al-Azhar terlihat dengan jelas bercorak adabi al-ijtimai atau memiliki corak sastra kemasyarakatan yang dapat dikatakan bahwasanya tafsir ini memiliki maksud dan tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran. Dalam pembukuan tafsirnya, beliau ini terinspirasi dari tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, yang mana tafsir ini menyesuaikan perkembangan politik dan kemasyarakatan sesuai dengan kondisi zaman dan waktu di mana tafsir itu ada. Kemudian penafsiran Hamka terhadap ayat kemajumukan. Ia mengatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia dalam watak keberagaman ini adalah untuk saling mengenal dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Pandangan ini lebih jelas ketika Hamka menafsirkan surat Ar-Rum ayat 22 yang menerangkan bahwasannya keberagaman manusia dalam hal apapun harus dipandang sebagai bukti kekuasaan Allah. Hamka menganjurkan muslim untuk menjadi sebagai alimin atau orang-orang yang mengetahui. Caranya adalah dengan menyadari seluruh keberagaman yang ada dan merenungkannya. Perlu ditegaskan di sini bahwasannya Hamka ini tidak konsisten dalam penafsirannya. Terlihat ketika dia menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 13, pada intinya Hamka mengatakan bahwa manusia harusnya berinteraksi satu sama lain untuk saling mengenal dan mempelajari kebaikan di antara yang lainnya. Ia memperingatkan pembacanya untuk tidak mencari-cari perbedaan yang kemudian akan menimbulkan perselisihan di antara mereka sendiri. Kali ini Hamka berbicara tentang dunia barat yang dikutipnya dalam dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesombongan Hitler yang mengatakan bahwasanya Jerman di atas segalanya, dan yang kedua berkaitan dengan gaya hidup liberal yang diasumsikan dunia barat, bahwasanya dalam bergaul maupun berhubungan seksual diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Selanjutnya, terlintaslah dalam pandangan Hamka tentang ayat-ayat yang kemudian diidentikan dengan dunia barat, yaitu Yahudi dan Kristen. Ketika Hamka menafsirkan ayat keberagaman, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46 sampai 48 dan ayat 44 juga, secara garis besar Hamka mengatakan bahwa inti ajaran dari tiga agama samawi adalah tauhid dan keesaan Tuhan. Hamka mengatakan bahwa dua agama sebelumnya telah mengalami perubahan yang cukup serius sehingga tidak bisa diikuti begitu saja. Hamka menelusuri perkataan Yesus. Isa sendiri menyuruh pada bangsa Israel untuk menyembah Allah, dan Hamka mengatakan bahwa umat Kristiani telah salah memahami ungkapan anak Allah yang disampaikan kepada Isa. Menurut Hamka, ungkapan tersebut juga berlaku terhadap nabi-nabi lain. Dengan demikian, tidak sah untuk dijadikan basis kepercayaan bahwasannya Isa itu adalah Tuhan. Salah satu yang menjadi persoalan utama mengenai kritik Hamka adalah penafsiran Injil ke dalam beberapa bahasa. Namun tidak ada satu Injil yang otentik yang bisa dijadikan patokan untuk terjemahan lainnya. Kemudian perdebatan polemik ini yang dikemukakan oleh Hamka ini membuktikan bahwasannya wawasan dan pengetahuannya bukan hanya tentang agama Islam saja, tetapi juga mencakup disiplin agama lain. Sikap tegas dan kerasnya Hamka ini terhadap orang Kristen juga tertuang dalam fatwa MUI pada saat kepemimpinannya.
Dalam fatwa itu disampaikan bahwa umat Islam diharamkan mengikuti perayaan Natal agar tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya Hamka tidak memiliki sikap yang konsisten dalam penafsiran ayat-ayat tentang keberagaman. Sikap tersebut tergantung konteksnya di mana keberagaman itu terjadi. Dalam konteks kemanusiaan secara umum, Hamka cenderung bersifat lunak. Ia menyarankan untuk saling mempelajari kebaikan masing-masing, bukan untuk mengungkap kekurangan yang hanya akan menimbulkan konflik. Namun dalam konteks keberagamaan, ketika sudah masuk dalam konteks agama, Hamka cenderung bersifat defensif, bahkan menyerang walaupun tidak sampai melakukan perlawanan. Jadi setiap sikap Hamka terhadap Kristen dengan jelas mencerminkan ini. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.